Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, yang saya hormati serta ahli bupati, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Indramayu, yang saya hormati Kepala LPPM UPN Andalan Jakarta, yang saya hormati dan saya banggakan juga hadirin sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 5 bulan Juli tahun 2022 kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di Aula DPRD Kabupaten Indramayu, yaitu dalam acara sosialisasi dan penandatanganan kerjasama pembangunan desa cerdas terintegrasi berbasis lokal antara LPPM Veteran Jakarta dan desa-desa yang berada di Kabupaten Indramayu tahun 2022. Langsung saja untuk acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian yang ketiga yaitu prosesi penandatanganan, dan yang keempat penutup. Kita langsung ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu sambutan yang pertama mungkin langsung akan disampaikan oleh Pak staf ahli, kepadanya Pak Ahmad Budi Harto MM, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan lahir batin, diberikan kekuatan untuk melangkah kaki menuju aula DPRD untuk bersama-sama menghadiri sebuah kegiatan yaitu sosialisasi dan prosesi penandatanganan PKS antara LPPM UPN Veteran Jakarta dengan 3 desa, yaitu Desa Jaya, kemudian Desa Pabian Bikit, kemudian Jatisula. Hadir yang mewakili tiga-tiganya. Ibu hadir, waktu hadir, Pabian mewakili. Oh ya, Mas Sekdes. Alhamdulillah, makasih. Ya, kami hormati Bu Ayu dari LPPM, Pak Sinu bersama rombongan, kemudian dari DPRD, Pak Kadbidi dari Bapeda, Bu Marela, dan Bapak Ibu sekalian dari unsur pemerintahan desa, Pabian, Budi, kemudian Rajaya dan Jatisula, serta SIPM Ciketung ya. Alhamdulillah hadir. Mas Roman dari Sarang, Pak. Kalau Sarang, sekarang di Sarang. Ya. Kita mau pikir si Musindang ya apa? Saya tahunya masih Sindang aja misalnya. Dari Sarang ya Raja ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Jadi kita tidak hanya ujuk-ujuk sekarang penandatanganan, tapi sudah diawali sejak 2021 ya, sejak 2021 berbagai kegiatan dan pertimbangan asbab munculnya kok kenapa tiba-tiba saya duduk di sini ya. Ada sih kaitannya karena saya minat ke masalah SDM, tapi secara struktural sebenarnya agak jauh.
Waktu itu Ibu Ayu CS datang, kemudian yang menerima Pak Sekda dan Pak Asisten 1 selaku PLT DPRD cocok di Asisten 1. Tupoksinya juga pemerintahan, pas juga PLT. Ya tiba-tiba saya ditelepon oleh beliau untuk mendampingi, hanya mendampingi sebenarnya supaya dari waktu Kopda juga dihati-hati diundang, tapi waktu itu Kominfo diundang, Kopda diundang, BKN diundang, di Kopda waktu itu dengan demikian sibuknya sehingga tidak ada yang mewakili. Kemudian saya yang hadir di sana. Tiba-tiba karena kesibukan Pak PLT di samping Asda 1, PLT DPRD, Kak Warcap juga lagi sibuk waktu itu. Beliau mengamanatkan udah untuk kegiatan PN kontak person atau PIC lah kalau di sini Pak ya. Nanti dengan Mas Budi aja terus katanya. Jadi hanya sebatas koordinasi saja. Saya tidak punya eksekusi sebenarnya ya. Karena dalam tupoksinya staf ahli itu bukan eksekusi. Dalam tupoksinya staf ahli itu hanya menyampaikan kajian dan rumusan saja. Eksekusinya adalah pejabat struktural siapa? Asisten 1. Atas itu sebenarnya nggak punya eksekusi. Karena beliau asistensi, kalau ini koordinatif. Yang biasa adalah dinas teknis. Hanya karena beliau selaku PLT Kadis DPRD, maka beliau punya kewenangan eksekusi selaku PLT Kadis. Ya. Sehingga waktu itu saya lah yang mendampingi pagi atau sore ekspos, besoknya Ibu Ayu langsung nodong nih, Pak minta segera aja Mas Ibnu nih, wah saya bilang bukan main nih, gak sabar banget nih Ibu Ayu sama Mas Ibnu nih. Sehingga malam-malam kami koordinasi dengan Pak Bindi menentukanlah dengan 3 tipikal. Jadi dari 319 ini ditentukanlah tipikalnya, itu desa pesisir, desa pertanian, dan desa pariwisata. Dari 3 tipikal itu muncullah desa Pabian Udik, desa Raja Iyang, dan desa Jatisura. Apa sebetulnya bagaimana ujung-ujung begitunya, Pak Bindi yang tahu karena dia memahami kondisi desa. Sehingga langsung Jumat pagi tanggal 1 April saya ingat persis langsung kita FGD di Horizon Cirebon. Dari situ Gayu bersambut, Ibu Bupati sangat respon sekali, bahkan beliau ingin ada percontohan, bahkan juga dan UPN sudah menyampaikan bahwa akan melakukan pembinaan minimal selama 3 tahun. Nah nanti 3 desa ini akan mendapat pendampingan nih dari LPN UPN Jakarta selama 3 tahun. Ya, silakan dari semua aspek. Saya ingin semua dari unsur desa sok manfaatkan secara akademis sahabat-sahabat UPN ini yang selama 3 tahun akan mendampingi pemerintahan desa Borneo Segaran dengan menggali berbagai potensi dan aspek. Ya, selama 3 tahun dari UPN begitu selesai dengan MOU dengan Bupati respon sekali, maka UPN minta 2 persyaratan. Pertama, Pak kami minta base camp difasilitasi. Sayang kalau harus di hotel terus. Kedua, ada sedikit pendampingan anggaran dari APBD. Nah, karena ini lebih teknis, maka untuk base camp, Pak kami seizin pimpinan, baik Ibu maupun Pak Sekda, kita akan siapkan. Nggak tahu sudah siap atau belum, tapi teknisnya Pak Kabidi dan Pak itu juga sudah survei ke sana. Begitu juga untuk proses anggaran, sudah coba diusulkan untuk yang base camp, karena kita tidak menyediakan anggaran, apa boleh buat? Harusnya di perubahan anggaran, makanya disiapkan di perubahan anggaran. Nanti mau support Ibu Ella dari Kopda ke Pemsosbudnya. Yang jelas baik Ibu maupun Pak Sekda dan Ibu In Kepala Kopda semua sudah tahu dan sudah clear, hanya tinggal administrasi pemerintahnya saja. Begitu juga untuk kegiatan 2023 dan 2024 nanti pendampingannya tentu saja sesuai dengan kemampuan anggaran daerah nantinya, ya nanti diirikan di DPRD. Itu prosesnya yang kami hormati, dan selama ini apa sih yang akan di PKS, apa sih yang akan didampingi PKS-nya hari inilah. Saya teknis isinya belum baca betul, tapi paling tidak secara garis besar dari MOU antara UPN dengan Ibu Bupati ditandani oleh Bu Rektor dan Ibu Bupati, paling tidak sudah paham secara garis besar. Tinggal detailnya. Detailnya seperti apa? Yang itu adalah desa. Kami tidak ingin memaksakan pokoknya desa Pabian kudu mekenen, Raja yang kudu mekenen, dan desa Pabian tidak. Kami ingin bottom up. Ya silakan inginnya dari desa seperti apa, mungkin hari ini lah nanti ditandatangani. Ya.
Itu barangkali Bapak Ibu yang kami segi prosesi kegiatan ini. Dan dari Bapak kalau nggak salah udah dapat tembusan ini ya, MOU-nya ya, MOU udah dapat tembusannya, ya, udah ada tembusannya. Mudah-mudahan rencana kita untuk melakukan pembangunan di desa dengan pendampingan dari BPN selama sampai dengan 2024 bisa berjalan dengan lancar. Kita saling support, kita saling dukung. Mudah-mudahan tapakannya anak, tapakannya jelas. Prinsip dan KKN sebulan balik. Ya wis pelang tidak. Ini selama 3 bulan dia akan dilaksanakan ya. Terima kasih Bu Ayu, Mas Ibnu CS dari PPM dan Pak Kandri yang sudah demikian kerja keras memfasilitasinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu tadi sambutan dari Pak Budi sebagai ketua ahli Komisi Pemilihan. Kemudian sambutan yang selanjutnya yaitu dari Kepala Bapeda Indramayu yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kabid Litbang. Kepada dia kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu beserta tim dari UPN Jakarta, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta sosialisasi ini yang berbahagia. Sebelumnya saya minta maaf, permohonan maaf dari Ibu Kepala Bapeda, Ibu Iin. Kebetulan hari ini beliau sedang ada kegiatan di Polres Bu, sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili Bapeda. Dan sebagaimana tupoksinya juga bahwa Litbang ini adalah salah satu tupoksinya itu adalah salah satunya adalah memfasilitasi kerjasama perguruan dengan perguruan tinggi. Itu sudah tertera di aturannya di Permendagri 17 tahun 2016 yang telah diturunkan di dalam peraturan Bupati waktu dulu tahun 2009 itu nomor 10 Bu. Kemudian ada perubahan-perubahan berdasarkan aturan atasnya juga. Jadi sekarang pergub terbaru masalah kelitbangan itu nomor 57 tahun 2022, di mana di dalamnya juga memang tertera tentang kerjasama dengan perguruan tinggi. Di sini Litbang itu memfasilitasi semua perguruan tinggi yang ingin mengadakan kerjasama atau MOU dengan daerah. Namun turunan dari MOU ini ada PKS, perjanjian kerjasama. Nah inilah untuk perjanjian kerjasama ini sudah teknis itu adalah dinas teknis yang sesuai tupoksinya. Misalnya sekarang tentang desa tercerdas. Nah itu tentu saja DPRD yang memfasilitasi untuk turunan dari MOU itu, yaitu perjanjian kerjasama itu. Mudah-mudahan perjanjian kerjasama ini sudah sesuai dengan tata naskah yang dikeluarkan oleh Bupati, karena di tata naskah juga ada cara-caranya Pak Budi ya, tata cara untuk pembuatan PKS ini. Begitupun MOU yang sudah kami di Litbang bikin itu, buat itu kami bekerja sama dengan kata pemerintahan Tapem untuk ini, karena yang mempunyai tupoksi kerjasama itu di selain Litbang juga ada Tapem. Jadi nanti nomor-nomor tentang kerjasama itu MOU kerjasama itu ada di Litbang dan juga ada di Tapem. Nanti sudah sepakat untuk itu. Nah mungkin kaitan saya di depan sini mungkin kaitan dengan kerjasama itu. Dan saya juga mohon maaf Bu untuk rangkaian sebelumnya, misalnya waktu di Horizon Kertajati itu saya tidak bisa hadir karena waktunya tidak memungkinkan malam Bu waktu itu. Jadi ya saya hanya mohon maaf Bu. Dan saya juga dalam rangkaian kerjasama ini baru sekali pada saat di ruang Pak Budi. Dan saat ini itu juga saya mohon maaf Bu, karena ya tadi seperti Pak Budi katakan tugasnya itu selalu bentrok gitu, jadi kadang nggak sempat. Tapi perjalanannya Pak Kapiti juga suka ini ya, suka
komunikasi dan saya tahu selalu minta info dari Pak Karmidi. Dan untuk PKS yang saat ini adalah yang Pak disebutkan tadi adalah 3 desa, Rajayang, Jatisura, dan Pak Biarudi. Mudah-mudahan sukses ya. Kebetulan di sini juga ada para pejabat dari kecamatan atau desa yang bersangkutannya, maka dilanjut bagaimananya kami dari Bapeda itu mensupport ya Bu ya, dan mendukung. Dan dengan kaitan dengan anggaran saat ini memang kami sedang penyelarasan RKPD 2023 untuk sepertinya kalau untuk perubahan juga agak mepet. Saya tidak tahu, mungkin Pak Karmidi sudah berhubungan dengan bagian sektornya BPM Ibu Inin, entah di perubahan entah di 2003, tapi saat ini kami sedang melaksanakan Bapeda, maksudnya Bapeda sedang melaksanakan penyelarasan RKPD 2003. Nah, mungkin disinilah nanti Pak Karmidi bisa mepet ya ke Bu Inin. Siapa tahu insya Allah, tapi kata Pak Budi tadi sudah clear. Insya Allah kata Pak Budi tadi sudah clear dan insya Allah ya Pak ya, sukses. Mungkin itu saja dari Bapeda. Selebihnya mangga acara dilanjutkan oleh tim mungkin. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KPM UPN Veteran Jakarta, Ibu Dr. Sri Lestari Wahyuningrum Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pak Budi, ini jadi sahabatnya UPN ini Pak Budi. Begitu juga Ibu juga menjadi teman baik UPN dan Pak Budi yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian dari jajaran Pemkab maupun dari 3 desa yang akan kita kerjasamakan hari ini. Saya mungkin menambah tadi flashback sedikit sebelum nanti saya ingin mencoba menyampaikan kira-kira nanti apa saja rencana yang sudah kami rencanakan sebagai hasil dari beberapa tahapan yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Saya coba jadi memang usulannya adalah kami masuk dari payung Smart Village. Kami ingin memberdayakan atau desa mendampingi desa dengan kepakaran kami tentunya dari UPN Veteran Jakarta melalui desa cerdas atau Smart Village. Mungkin kenapa sampai di sini, mungkin kita bisa lanjut ke lini masanya. Kalau tadi Pak Budi ceritanya baru sampai di pertemuan di mana Pak Budi ikut, sebetulnya sudah ada lagi lini masa sebelumnya. Jadi di MOU UPN tahun 2021 itu sebetulnya sudah ada komitmen dari Ibu Bupati dan Bu Rektor. Oh ya, ngomong-ngomong, Bu Rektor kirim salam Bapak Ibu. Mohon izin karena tidak bisa ikut bergabung. Dari MOU itu sebetulnya di dalam UPN sendiri, jadi saya mungkin perlu jelaskan bahwa kami tim di sini adalah tim dari LPPM. LPPM itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di UPN, di universitas, di semua universitas ada satu lembaga khusus yang menangani penelitian dan aktivitas dosen-dosen. Jadi kan kalau dosen itu ada tridharma ya, tridharma perguruan tinggi itu ada 3, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Nah, LPPM itu memegang 2 pilar, meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu yang dimandatkan kepada kami. Sehingga dari MOU yang disepakati dengan Bu Bupati, porsi itu yang kami jalani. Sehingga di internal UPN ini kami coba konsolidasikan kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan sebagai perguruan tinggi negeri untuk masyarakat di Indramayu.
karena memang pesannya Bu Bupati waktu itu UPN harus turun ke Indramayu dan ikut mendampingi masyarakat. Kemudian setelah beberapa kali tahapan, akhirnya kami memberanikan diri untuk mengontak Bapak Sekda dan Ibu Bupati, dan kemudian seperti tadi Pak Budi sampaikan, akhirnya dimandatkan ke Pak Budi dan Bapak Ibu yang lain. Kemudian sampai kita ke tahapan di mana kita usulan kami alhamdulillah diterima dengan baik oleh jajaran Pemkab. Dan untuk mendalami atau mengelaborasi lebih lanjut, sebetulnya kami pernah mengundang juga wakil dari 3 desa untuk ke UPN untuk membahas pembukaan. Iya. Mohon maaf tidak berjelas. Ya, jadi workshop itu atau KKD itu sudah pernah kita lakukan di UPN waktu itu di Jakarta, dan hasil dari itu yang ingin kami sampaikan hari ini. Dan tentu saja ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi kami untuk melanjutkan komitmen dengan penandatanganan kerjasama. Memang desa cerdas memang dimandatkan juga baik di Nawacita maupun di RPJMN ya secara nasional. Tapi tentu saja nanti seperti apanya kita akan ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Dan saya pikir desa di Indonesia hari ini sudah siap menjadi desa cerdas ya. Jadi bukan hanya infrastruktur yang dibutuhkan, tapi juga masyarakatnya, tentu dengan tujuan-tujuan yang sudah diprogram oleh Pemkab. Ini sejumlah inisiatif Smart Village atau desa cerdas di beberapa tempat di Indonesia. Tapi dari pencatatan kami di Indramayu sendiri sebetulnya sudah ada beberapa inisiatif juga. Waktu itu Bapak juga sudah menyampaikannya Pak ya di pertemuan kita. Dan inisiatif ini yang ingin kita kuatkan sebetulnya. Jadi kami tidak datang dengan satu konsep baru, tapi justru yang sudah ada di desa-desa yang ada, potensi yang sudah ada itu yang ingin kami dampingi dan ingin kami kembangkan. Tentu 4 ini yang menjadi penting pendekatan kami. Yang pertama mendukung program nasional dan program Pemkab. Itu tidak rasanya itu menjadi guidelines atau panduan bagi kami untuk bekerja nanti mengabdi dan meneliti dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bottom up, tadi Pak Budi juga sudah menyampaikan, kami ingin dalam setiap prosesnya kami tetap berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang menjadi kelebihan, kekuatan, potensi itu dan tantangan itu bisa kita kolaborasikan bersama. Kemudian tadi, yang ketiga adalah yang juga penting adalah mengenali betul apa yang menjadi kebutuhan dan potensi lokal di setiap desa. Jangan sampai nanti kita bikin sesuatu ternyata bukan menjadi kebutuhan desa, jadi sia-sia akhirnya tidak tergunakan. Makanya kami ingin betul dari tahap awal pun perencanaan kita sudah berkomunikasi dengan erat dengan baik, sehingga tidak ada yang miss nantinya atau salah target dan salah sasaran. Nah, yang keempat itu yang targetnya harus dibicarakan bersama dan dimonitor bersama. Saya pikir salah satu kunci berhasil atau tidaknya satu program itu adalah monitoring ya, pemantauan. Nah, di perjalanan program itu tetap harus ada pemantauan bersama untuk memastikan targetnya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, mungkin kita diarahkan berbeda atau seperti apa gitu. Memang keinginan kami adalah ini komitmen kami jangka panjang di Indramayu, tidak hanya datang sekali, karena ini menjadi kritik di beberapa praktek di perguruan tinggi. Biasanya kalau udah ceritanya Abdimas, datang ke masyarakat, habis itu kasih training, pulang, udah selesai gitu ya. Terus masyarakatnya gak dapat apa-apa. Nah, kami inginnya sama-sama berproses paling tidak dalam 3 tahun ke depan, sehingga alhamdulillah 3 tahun yang kami tawarkan itu disepakati oleh jajaran Pemkab, dan ini yang akan kami elaborasi lebih lanjut dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu
Tentu Smart Village banyak komponennya. Ada bicara soal inisiatifnya, inisiatif cerdas, infrastruktur cerdas, institusi atau lembaga cerdas, layanan cerdas, dan masyarakat cerdas. Nah, ini semua nanti yang akan kita coba jalankan sama-sama. Ini yang menjadi target kami, dan mungkin juga ini nanti berapa bulan dari sekarang atau berapa tahun dari sekarang kita harus lihat lagi apakah ini tercapai yang kita desain atau roadmap awalnya seperti ini. Tentu kalau nanti ada kebutuhan untuk memodifikasi, tentu kami sangat terbuka. Tapi ini usulan kami 2022 ini. Kami jadi yang di atas yang ada tahun itu adalah kurang lebihnya adalah kegiatannya, tapi di bawah adalah hasilnya atau outputnya, luarannya. Di 2022 kami berharap ada baseline atau database dasar itu yang bisa berkontribusi pada kebijakan atau program Pemkab juga, tapi juga untuk desa. Kemudian rencananya kami akan melibatkan juga mahasiswa dari Indramayu untuk terlibat gitu ya, tapi juga nantinya kami inginnya ada semacam beasiswa gitu untuk mahasiswa Indramayu bisa kuliah di UPN. Nah ini tentu ada komitmen yang lain, nanti mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut dengan Bupati. Ada yang lain yang kami harap dari tahun 2022 ini ada semacam materi edukasi gitu, pembelajaran untuk masyarakat. Tapi juga untuk mahasiswa di UPN, karena kami ingin mahasiswa juga belajar dari Indramayu gitu, bukan hanya Indramayu belajar dari kita, tapi juga terutama mahasiswa belajar dari Indramayu. Di 2023 harapan kami sih akan ada KKN, nanti mahasiswa bisa, karena sekarang Pak Menteri sedang menggalakkan yang namanya Merdeka Belajar Rumus Merdeka. Jadi mahasiswa itu diminta selama 1 semester keluar dari universitas. Nah, salah satu yang kami tawarkan adalah selama 1 semester mengabdi di masyarakat. Jadi selama 3 bulan begitu bisa membantu masyarakat dengan program KKN salah satunya. Tentu ada beberapa yang lain, tapi salah satunya yang kami harap tahun depan bisa dilakukan adalah KKN. Selain ada penguatan kapasitas dan teman-teman yang mengerjakan untuk infrastruktur smart desa cerdasnya juga sudah mulai membangun aplikasi yang nanti bisa digunakan. Itu ada dan seterusnya sampai 2024 kami berharap ada sejumlah, bahkan kami berharap ada trainer ya dari masyarakat, dari desa yang bisa melatih desa lainnya. Jadi di 2023 mungkin ada trainingnya, tapi 2024 menjadi trainer untuk desa-desa lain. Kurang lebih gambarannya seperti itu, tapi nanti kita bisa diskusikan. Kemudian next ada ini tiga desa tadi yang disepakati. Next, ini beberapa lembaga yang nanti akan bermitra juga dengan kami, termasuk internasionalnya UNIZA dari Malaysia, dan ini kita sudah tanda tangan MOU dengan mereka. Mereka juga akan dilibatkan dalam penelitian dan afirmasi sini. Dan JAIS itu dari Jepang, Advanced Institute of Science and Technology. Jadi yang untuk di nasionalnya selain ada UNJ, nanti juga ada UPN Veteran Jawa Timur dan UPN Jogja. Terus ini fotonya Bapak. Terus ini yang tindak lanjut yang sempat kami bicarakan. Mungkin kita sekarang ada di tahap yang merah, formalisasi dengan PKS hari ini. Rencananya memang ini dosen-dosen sudah siap untuk turun. Itu rencananya bulan Juli ya. Katanya sih minggu ini sudah ada yang siap turun, tapi mungkin kita hold dulu, kita tahan dulu sampai kita selesai PKS dulu supaya ada kepastian. Nanti ada pendampingan bersama mungkin dengan Pemkab juga, dengan desa-desa juga, pendampingan untuk memastikan ini sudah sesuai atau tidak sesuai dan sebagainya. Baru nanti ada evaluasi di akhir tahun, rencananya seperti itu. Nah, ini workshop yang kami lakukan waktu itu di Jakarta, di UPN, di kampus. Ini Bu Rektor yang pakai kerudung coklat. Yang sebelah sana pasti udah tahu siapa. Ya, waktu itu cukup produktif ininya, pertemuannya ya Pak ya, dan banyak masukan juga untuk dosen-dosen, sehingga dari pertemuan ini dosen-dosen kemudian bisa mengusulkan apa sih penelitian yang dibutuhkan, apa Abdimas yang bisa ditawarkan dan sebagainya. Jadi pertemuan ini sangat berguna waktu itu. Next. Nah,
Dari pertemuan itu muncul sejumlah usulan dari dosen-dosen, dan usulan ini sudah direview oleh kami LPPM, karena LPPM yang bertanggung jawab, dan akan kami danai. Jadi ini sejumlah usulan yang hari ini kami ingin sampaikan. Next. Untuk penelitian, setelah kita cek gitu ya, kemudian kita coba melihat ada di 3 desa ini kira-kira apa penelitian yang akan dilakukan. Nanti ini sifatnya masih assessment, masih baseline Bapak Ibu, jadi belum penelitian mendalam, tapi hanya untuk memetakan potensi, kebutuhan, situasi dari setiap desa dengan topik-topik ini. Nanti kalau misalnya menurut Bapak Ibu ada topik yang kurang sesuai atau kira-kira justru belum ada, mungkin bisa kita diskusikan di sini. Tapi kurang lebihnya di Jatisura itu mau melihat soal kualitas air, Internet of Things, perkebunan mangga, jadi digitalisasi ya, digitalisasi perkebunan, kemudian strategi pemasaran, digital wisata, wisata digital, energi, ya energi alternatif, kemudian di bagian udik, stunting, perkawinan anak di bawah umur, perdagangan orang, kemudian hukum terkait perikanan, sosio budaya gizi, kemudian indeks aging, indeks apa tuh namanya, indeks penuaan, ya, dan hidup sehat lansia, ya, jadi fokus ke lansia. Kemudian pembuatan kitosan sebagai masker, sistem informasi desa cerdas, dan juga energi alternatif. Sementara untuk Raja Iya yang kami petakan adalah soal masalah stunting, masalah sosial, kemudian aging, sistem informasi desa, dan juga energi alternatif. Anak muda belum masuk ya? Yang anak muda mungkin ada di 3 ini ya. Ditambah satu lagi anak muda. Jadi ada lansia, ada perkawinan dini, yang sosial ya, stunting, dan anak muda. Peran anak muda seperti apa? Ini untuk yang penelitian. Kemudian untuk yang pengabdian kepada masyarakat, kurang lebihnya ini ada per desa, ada per desa kan? Per desa dilihatin. Oh iya, lihat di atasnya. Yang gede malah nggak beda. Kalau untuk Raja Iya, untuk strategi manajemen komunikasi petani, kemudian peningkatan pengelolaan data hasil produksi desa untuk aparatur desa, penerapan hemat energi terkendali berbasis Arduino, kemudian edukasi perilaku, perubahan perilaku, manfaat asam folat, itu untuk ini ya, gizi ya. Jadi ada gizi, ada ekonomi, ada tata kelola pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian untuk Jatisura cukup banyak, bisa dilihat di sini, termasuk soal ketahanan ekonomi, desa wisata, pemberdayaan desa wisata, kemudian penguatan kinerja pemerintah desa, kemudian sebagainya bisa dilihat di sini. Nanti bisa hasil ini kita bisa bagikan ya ke Bapak Ibu sekalian. Next, untuk bagian udik juga cukup banyak, tapi juga cukup komprehensif, berbagai aspek ingin didampingi juga. Nah, next. Mungkin yang penting juga yang perlu kami tekankan, dan ini sudah kami sampaikan juga, dan ini mandat atau apa ya, instruksi dari Ibu Rektor, bahwa semua yang dilakukan UPN ini harus dipastikan betul sesuai dengan indikator-indikator yang ingin dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dan saya pikir ini juga sejalan dengan program Pemkab, bagaimana supaya SDGs ini juga bisa dicapai, karena ini adalah komitmen pemerintah secara internasional, tapi juga saya pikir di tingkat paling bawah desa pun sebetulnya kontribusi terbesar ada di desa untuk pencapaian SDGs. Sehingga sebisa mungkin, tadi misalnya balik lagi ke file sebelumnya, nah ini sebisa mungkin kegiatan-kegiatan ini kami tujukan untuk memastikan indikator mana di dalam SDGs yang akan kita penuhi. Misalnya pemberdayaan perempuan nelayan di Desa Pabian Udik ini memenuhi indikator 8 di SDGs, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang mau kami capai, sehingga mudah-mudahan nanti ini bisa matching dengan
capaian akhir yang diharapkan oleh program-program dari Pemkab juga. Gitu. Jadi mungkin ini agak panjang, minta maaf sebelumnya, tapi mungkin nanti kalau misalnya butuh diskusi lebih lanjut dan materinya juga akan kami sampaikan, kami akan sangat senang bisa menerima komentar dan masukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu pemaparannya tadi sampai sekaligus penjelasan ya tentang kerjasama. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Pak PLT Kepala DPRD Kabupaten Indramayu Pak Haji Jajal Sudrajat MSI. Kepadanya kami Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dari Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali bersilaturahmi terkait acara sosialisasi penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara desa ini dengan pihak UPN dan Jakarta. Ya, alhamdulillah teman-teman dilaksanakan. Yang saya hormati Ketua UPN PTN Jakarta, yang saya hormati Pak Budi, yang saya hormati dari Bapeda, yang saya hormati Pak Camat atau yang wakili wabil khusus Papua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya tadi sudah berangkat. Telepon ibu katanya sudah nyampe Jatibarang, saya sudah berangkat gitu kan. Kebetulan ditelepon Pak Sekda dan saya mendampingi Pak Sekda menerima Dirjen Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang membawa program bahwa ada pembangunan untuk madrasah dan pesantren membutuhkan tanah sekitar minimal 5 hektar. Diskusi dulu di situ, sehingga saya baru bisa hadir di pertengahan acara ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan sesuai dengan target yang kita inginkan. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan yang kita akan tuju, saya kira semuanya sama. Dalam rangka tadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya ini fokusnya ada di desa. Dengan melalui berbagai cara yang bisa dilakukan. Dan ini dengan PKS seperti ini, perjanjian kerjasama seperti ini adalah merupakan dasar, landasan untuk melakukan kegiatan nanti selanjutnya. Oleh karena itu, Pak Bu, ada buku ya, buku ini mohon ini menjadi dasar nanti di dalam melaksanakan program-program yang tadi disampaikan oleh PKS. Pembangunan di sini jelas gitu kan, pasti arahnya ini apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena itu berterima kasih sekali di sini UPN hadir di sini karena pasti nanti berbasis analisisnya juga bukan ya berbeda gitu kan dengan tadi ya yang disampaikan barangkali gitu kan
desa lain melaksanakan gitu kan KM atau apa yang bulan, jadi hampir 3 tahun ngawal gitu kan, dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Ini sangat gitu kan, terima kasih sekali gitu kan ada kegiatan seperti ini. Oleh karena itu perlu gitu kan ini dikawal termasuk dari kecamatan. Karena berangkatnya ini berbakat dari gitu kan basic dari data. Sebetulnya kalau kita memanfaatkan gitu kan, karena di sini ada yang namanya setiap tahun itu penilaian gitu kan, indeks desa membangun IDM. Dan hari ini terakhir verifikasi dari provinsi bahwa indeks membangun Kabupaten Indramayu ini alhamdulillah tahun kemarin itu ada 26 yang mandiri, sekarang sudah nambah. Ya, nambah 26 tambah 21 hampir 47 gitu kan. Indeks desa membangun mandirinya. Dan ini ternyata gitu kan. Kemarin saya diskusi dengan TA-nya, tenaga ahli gitu kan. Karena nanti akan dilaksanakan kegiatan penandatanganan berita acara gitu. Jadi saya diskusi dulu kemarin. Ternyata di dalam pengisian angket hampir 700 pertanyaan. Nggak tahu Pak bukunya ini nggak ngisi gitu kan ya, IDM nya kan di situ kan datanya kan dari Pak Butuh, ada pertanyaan itemnya tuh gitu kan. Setelah selesai upload gitu kan, datanya itu diverifikasi oleh kecamatan, dilihat gitu kan, benar nggak sih isinya? Karena penting data ini, jangan sampai nanti gitu kan pembangunan yang nanti meluncur ke desa ini gitu kan salah, tidak tepat. Jadi jangan berpikir gitu kan, wah buat apa mandiri? Apa keuntungannya untuk desa mandiri? Kemarin saja gitu yang dijanjikan ada gitu kan untuk apa dana kinerja apa gitu kan? Ternyata nggak ada gitu kan, buat apa? Padahal itu penting data yang disampaikan oleh desa untuk diolah nantinya. Ternyata sekarang aplikasinya sudah bagus gitu kan. Contoh misalnya di sini, itu kan ada nilainya desa mandiri, ya. Ada nilainya berapa gitu kan. Kekurangannya di mana? Ada di situ. Misalnya gitu kan, oh desa ini fasilitas gitu kan, perekonomiannya jauh gitu dari pasar. Jadi kalau memang ingin meningkatkan nilai gitu kan, di situ berarti harus ada pasar minimal gitu kan, jaraknya berapa? Di situ ada. Sehingga di situ ada, oh ini mungkin bukan wewenangnya desa, ini harus ada intervensi dari kabupaten. Ternyata setelah dilihat itu seperti itu IDM. Sehingga jangan sampai kecamatan ini memverifikasi desa IDM, sekali aja desa IDM gitu kan, desa mandiri gitu kan, ya sudah percaya saja lah gitu kan apa yang disampaikan oleh desa datanya gitu kan. Setelah itu diverifikasi, ditandatangani gitu kan, seolah sudah selesai. Nah ini sudah dilakukan tidak oleh kecamatan. Kenapa? Karena menurut perkiraan kita ini desa ini sudah mandiri. Di situ gitu kan fasilitas sosialnya sudah ini, fasilitas kesehatannya sudah ada, terus juga perekonomian sudah ada.
terus lagi gitu kan, yang lain-lainnya gitu sudah lengkap, tapi kenapa gitu kan statusnya desanya ini masih desa maju misalnya gitu tuh. Oh ternyata ngasih datanya desa ini nggak benar. Nah tujuan memverifikasi, memberita acarakan gitu kan, penilaian itu di situ. Jadi jangan sampai kecamatan ini gitu kan asal tanda tangan saja, tanda tangan sudah gitu kan sesuai gitu kan. Akhirnya gitu kan data yang diberikan kepada kita ini tidak sesuai dengan harapan. Butuhnya gitu kan gambarannya karena ngasih datanya tidak benar gitu kan. Tadi di sini nih gitu kan kesehatannya rendah. Ternyata pantas gitu kan dinilai di dalam IDM-nya gitu kan. Nggak ada nih petugas kesehatan, nggak ada misalnya jauh ke rumah sakit, jauh ke pustu apa ini gitu, nggak ada dokter praktis di situ kan gitu. Nah akhirnya nilainya rendah. Disitulah gitu kan kewenangan dari dinas kesehatan untuk mengintervensi terkait dengan program kesehatan. Berarti di situ harus ada dokter nih. Bagaimana penempatan apa ini? Nah inilah gitu kan pentingnya tadi gitu kan kaitan dengan IDM ini, indeks desa membangun ini gitu kan, sehingga di situ gitu kan ada klasternya. Alhamdulillah gitu kan kita sudah berkembang gitu kan, maju gitu kan, terus juga ini dapat 47 gitu kan. Nah ini untuk menjadi perhatian gitu kan, dan insya Allah nanti mudah-mudahan minggu depan kita akan sosialisasikan ini supaya paham. Kenapa? Karena perangkat daerah pun gitu kan belum tahu gitu kan. Gunanya apa untuk KDM nih? Itu mah program BPMD, silakan saja BPMD gitu kan. Padahal harus tahu gitu kan. Dengan adanya klaster tersebut gitu kan, intervensi dari perangkat daerah itu di mana? Oh desa ini seperti ini karena masih maju kurangnya ini. Ada di situ gitu. Nggak tahu dilihat kenapa kumpul. Dilihat di situ dilihat oh kurangnya ini. Dan ini menjadi dasar nanti di dalam penyusunan gitu kan musyawarah untuk RKP desa tempat. Nah itu dasarnya di situ gitu kan. Oh kurangnya ini berarti saya harus berbuat ini. Itulah gitu kan gunanya yang ada di BDM ini. Makanya ini jangan berpikirannya gitu kan dapat apa saya desa mandiri, jangan itu seperti itu gitu. Tetapi berikan data itu gitu kan seobjektif mungkin gitu kan, sehingga nanti hasilnya itu jelas, intervensi dari perangkat daerahnya jelas gitu kan. Itu sudah muncul dari masing-masing desa, termasuk yang 3 desa sekarang ini. Jadi ya gayung bersambut ini gitu kan, dengan adanya gitu kan tadi dari LPPN gitu kan veteran gitu kan, terus juga gitu kan gitu kan program di Kemendes ini bantuan gitu kan status desa gitu kan, desa membangun gitu kan. Atau yang 3 desa ini udah dicek belum Pak ini jadi surah apa tuh? Desanya apa? Nanti Pak. Gitu tuh kan. Terus Pak Benuding gitu kan, satunya Raja Iyang gitu kan, apa gitu kan ini. Nanti dilihat. Bisa nanti dilihat Bu gitu kan. Kekurangannya apa di sini gitu kan. Harus diintervensinya apa di sini gitu kan. Itu pun kalau desanya memberikan datanya benar. Kalau nggak benar ya nanti. Makanya jangan salah nanti gitu kan. Dokternya di sini gitu kan kasih resepnya salah gitu kan. Karena data yang diberikan kepada kita ini gitu kan. Nah, ini gitu kan. Jadi saya mengingatkan gitu kan, mumpung sekarang gitu kan nanti masuk gitu kan ada kerjasama dengan UPN veteran Jakarta dengan desa. Basicnya berangkatnya saya minta dari situ gitu kan, dari kerja ya. Sehingga nanti
di dalam RPJMD kita targetnya ini di ini gitu kan, itu desa mandiri gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti misalnya gitu kan banyak yang mandiri gitu kan, insya Allah gitu kan, ini berarti secara tidak langsung gitu kan ini bahwa kabupaten ini sudah. Nah ini gitu kan yang paling saya tekankan pada kesempatan yang berbagai ini. Sekali lagi maksimalkan ini PKS ini nanti kalau sudah ditandatangani gitu kan, untuk tadi sama-sama gitu kan dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat gitu kan yang ada di desa, baik itu gitu kan masalah pendidikannya, masalah kesehatannya, masalah ekonominya, mana gitu kan, tergantung tadi gitu kan dilihat dari potensi juga data-data yang diberikan gitu kan ke ini kan ke tim ya. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf gitu kan, mungkin banyak berinteraksinya berhubungannya dengan Pak Kadudi di sini gitu kan. Ya maklum kok kalau sudah membuang ini gitu kan, ya gitu kan. Iya membuang iya gitu kan. Apalagi gitu kan asisten buahnya pensiun gitu kan, tadi 1 Juni gitu kan, 1 Juli kemarin gitu kan. Jadi bulan depannya 1 Agustusnya asisten 3 pensiun lagi gitu kan. Iya, asisten satu-satunya katanya. Ya mudah-mudahan ada apa-apa. Ya satu-satunya nah insya Allah gitu kan, alhamdulillah gitu kan saya berkoordinasi gitu kan dengan Pak Budi gitu kan, ini saling melengkapi lah gitu kan, terutama kalau sudah hari Sabtu dan Minggu gitu kan, saling telepon soalnya kadang-kadang perintah itu mendadak gitu kan. Ya, Mas Budi gitu kan ada kegiatan enggak? Tolong backup saya gitu kan. Ya saling melengkapi gitu kan, karena seperti ini lah kondisinya gitu kan. Jadi ya sekali lagi ini mohon maaf gitu kan, itu baru di dasarnya gitu kan, belum gitu kan di yang lain kan. Kemarin kan fotonya itu pakai pramuka gitu saya kan, memang kegiatannya seperti itu, apalagi menghadapi gitu kan nanti Agustus gitu kan banyak kegiatan gitu, termasuk dari pramuka gitu kan. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan gitu kan, pada kesempatan yang seperti ini. Saya tidak panjang lebar, tapi yang jelas kan tolong ini Pak Guru, Pak kegiatan penjelajahan kita sampaikan dengan kebaikan bangsa kita kan ini sekali lagi dalam rangka membangun dan juga mensejahterakan. Terima kasih, mohon maaf segala kurangnya. Bila tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini setelah ini Pak posisi penandatanganan simbolis aja apa semua desa seperti itu? Kalau yang ada umumnya 2 desa, Jatisura sama Rajaya, yang pakai mudik nggak bisa hadir. Parah. Ada. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu prosesi penandatanganan kerjasama antara LPPM UPN Veteran Jakarta dengan desa-desa di Kabupaten Indramayu. Desa Aku sudah dibaca belum? Oh belum, mangga kita kasih waktu jeda untuk membaca kerjasamanya. Pak mangga silakan dibaca dulu dokumennya. Bisa Pak. Dibaca, bukan baca, nanti dengerin aja. Nah, intinya kan sama. Poin-poin itunya yang berbeda. Ya, pasal-pasal yang ini. Terutama hak dan kewajiban.
Baiklah, secara garis besar dan kami sampaikan ya, mungkin waktu kemarin ketemu dengan Pak Kabit udah baca untuk Pak Bianudik ya. Untuk Pak Pujati Surah Udah baca belum? udah dibaca belum Pak? Belum, baru 5 ini. Baik, mungkin saya akan membacakan untuk pasal-pasal yang ininya aja ya. Untuk objek kerjasamanya yaitu tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian dalam pemberdayaan masyarakat menuju desa cerdas, terintegrasi, berbasis lokal. Ruang lingkupnya itu ada peningkatan peran lembaga pengabdian kepada masyarakat, pendekatan pola dan model pemberdayaan. Kemudian juga ada pemanfaatan dan pendayagunaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Kemudian ada bidang-bidang lain yang mungkin dianggap perlu nanti di desanya diadakan mangga. Kemudian ada penyelesaian untuk perselisihan, yaitu ada 2 poin di sini. Yang pertama, segala perselisihan yang timbul akibat terjadinya ini akan diselesaikan secara musyawarah. Kemudian juga apabila ada pihak yang tidak mencapai kesepakatan, misalnya ada hal yang tidak disepakati, akan diselesaikan selanjutnya melalui jalur hukum pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau misalnya ada perselisihan tapi tidak diharapkan ya, diharapkan tidak ada. Kemudian jangka waktu yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Jadi dari 2022 sampai 2027 ya. Mungkin itu ya secara garis besar. Pak Pung gimana? Sudah? Kalau untuk Pak Bianudik kemarin hadir ya. Kalau untuk draft itu pada prinsipnya sudah dibahas bersama-sama. Terakhir itu kan rapat kita undang ya. Itu kalau apalagi Jatisura hadir sendiri itu kan kita diskusi. Yang nggak hadir itu kan Pak Bianudik, tapi itu juga mewakili Pak Kubu dengan rajanya juga Pak Sekdes. Dan pada prinsipnya untuk pasal-pasal semua pasal itu sudah kita bahas kecuali di pasal 6. Nah di pasal 6 itulah sebagai objek pengembangan kerjasama kitanya di masing-masing desa. Pembedaannya hampir itu di pasal 6. Jadi apa yang nanti akan dikerjasamakan itulah yang kemarin kita bahas di yang kedua di dalam pasal 6 ya. Itu aku ini sedikit Pak, artinya di pasal 7 ini barangkali di sosialisasi atau konfirmasi ya. Karena di desa Jatisura ada bahasa itu dikatakan oleh Badas Kabupaten itu desa Sadar Cakar. Nah, di desa kami Jatisura itu kegiatannya itu Jakarta alhamdulillah dalam satu kabupaten itu Jatisura yang menonjol dengan Puncak Jaya. Dan kami selaku sudah menyalurkan setiap tahun itu 2 kali kepada kaum lansia sejumlah 317 kaum lansia dan bisa membuatkan rumah. Pertanyaannya untuk pengembangan, karena di desa kami itu desa peminggir ya, banyak sekali rumah-rumah yang kurang layak huni. Karena kami selaku sudah berusaha untuk mensejahterakan rumah-rumah masyarakat yang terwajib huni, minta ada ya gini Pak Bu, ini draft udah jadi. Saya pikir ini udah kita juga bahas jauh-jauh hari. Untuk sementara ini kita tanda tangan aja dulu. Untuk tanda tangan aja kita dulu. Karena ini draft juga udah ya tadi udah dibahas. Kita juga undang khusus masing-masing desanya dan juga kalau misalnya kemarin ada pendampingan dari kecamatan ya. Nggak ada tuh. Ya, jadi udah matang untuk sementara.
Tetapi nanti usulan nanti perkembangan itu nanti ketika proses di lapangan ya Bapak Ibu ya. Yang lain clear kan? Clear. Ya, oke, makasih. Jadi, kalau sudah selesai draftnya nanti kita langsung menuju ke prosesi penandatanganan. Sibuk jadi yang sudah dicek dikumpulin lagi. Ada. yang satu itunya setnya udah. Tentara Enggak, jadi saya kan tiap Sabtu kan kita memberikan materi di bidang kemas. Ya, agar APBN mungkin terlihat kasih laporan dari ditawarin Pak Gubernur
Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu prosesi penandatanganan kerjasama antara LPP UPN Kota Jakarta dengan desa-desa di Kabupaten Indramayu. Yang pertama yaitu Desa Jatisura. Mangga aku. Terima kasih. Selanjutnya Desa Rajayang, Ibu mangga ke depan. Jadi masih foto. Untuk kata atau lapor. Selanjutnya Pak Budi.
Alhamdulillah prosesi penandatanganan kerjasama antara AMPTN UPN Kota Jakarta dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Boyolali telah selesai. Semoga nanti ke depannya dapat terjalin, kemudian juga bisa memadukan 3 desa, yaitu Desa Jatisura sebagai desa wisata, Desa Pakai sebagai desa pesisir, kemudian Desa Rajayang sebagai desa pertanian. Akhirnya semua acara, semua prosesi, semua rangkaian sudah selesai. Marilah kita bersama-sama untuk menutup membaca amal. Terima kasih. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga foto bersama dulu. Tinggal dekat saya pada jaga kita. Pak Sekman, ayo Pak. Satu, Oke. 1, 2, 3. Vira, mundur nanti ya. Simbol-simbol. Bukan masalah. Setelah simbol bermartabat. Oh iya. Yang 1, 2. Oke. Salam bela negara Bapak Ibu. Boleh ini dulu. On. Salamnya dulu. Oke, 1, 2. Siap. Video sebentar ya. Salam bela negara. Fir, Fir. Salam bela negara. Salam bela negara. 1, 2. Ya. Oke, sebentar. Video sebentar. Siap. Boleh begini Bapak Ibu, bela negara. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih.